Bab 083. Sejenak, Riani melihat ke arah pria tampan yang kini memakunya dengan sangat dalam dengan pandangannya. Ia kembali melihat ke amplop tersebut dan perlahan mengulurkan tangan mengambilnya. Andika tersenyum. Terima kasih Pak. Saya berjanji akan menggantinya. Gak usah kamu ganti. Andika berjalan kembali kini memutari pelan tabuh Riani dan memperhatikan seluk tubuhnya. Usianya mungkin lebih muda dari Aprilia. Tubuhnya lebih tinggi dan sedikit agak kurus namun berisi di tempat yang pas. Gaun merah sederhana yang ia pakai sangat kontras dengan kulitnya yang putih. Rambutnya coklat alami mungkin karena gennya. Wajahnya sempurna dengan rahang yang tegas, bintik-bintik coklat seputar hidung dan pipi dan tentu saja netra biru terangnya lah yang membuat Andika tertarik pertama kalinya. Gadis ini benar-benar cantik. Tatapan tak sopan Andika sungguh membuat Riani tak nyaman. Apalagi kini pria itu berada di belakangnya. Kamu gak usah ganti. Bahkan saya bisa memberikan lebih dari itu asalkan. Riani sudah tahu kalau pasti Andika akan berkata begitu. La berbalik akan mendorong Andika namun pria itu keburu menangkap tangannya dan menggamit punggungnya hingga tubuh mereka menempel. Riani berusaha mendorong dada Andika. Saya memberikan penawaran sama kamu Riani. Jadilah wanita saya selama saya bekerja di sini. Maka, segala kebutuhan kamu saya penuhi semuanya. Beberapa jam sebelumnya, Restu memutuskan untuk menemui Andika saja di ruangannya. Saya tidak bisa memberikan Riani untuk Bapak. Andika tak menjawab. Ia masih duduk tenang di atas kursi kerjanya ketika Restu berdiri menghadapnya. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya memang membutuhkan uang itu. Namun tidak dengan memberikan Riani Pak. Dia gadis baik-baik. Seutas senyum tertarik di ujung bibir Andika. Saya tidak suka ditolak Restu dan saya rasa kamu tahu akibatnya kalau melawan saya. Ucap Andika santai sambil memainkan pulpennya namun dengan pandangan yang menusuk tajam pada Restu membuat pria paruh baya berwajah blasteran itu seketika ketakutan. Ia tahu siapa Andika. Bukan sulit bagi pria itu untuk melakukan apapun yang ia mau. Mohon maaf Pak, saya tidak bermaksud menyinggung Bapak. Saya mohon maaf tanda merek dagang ucap Restu sambil menyatukan telapak tangannya seperti memohon pada Andika. Tapi, Riani benar-benar gadis baik-baik Pak, saya mohon. Andika tak bergeming. Membuat Restu bingung menentukan sikapnya. Ia tidak hanya takut Andika melakukan sesuatu yang buruk padanya, namun juga pada anggota keluarganya yang lain. Tapi ia jelas-jelas tak mau mengorbankan Riani. Kenapa tuannya ini bisa sangat menginginkan Riani? Restu berpikir keras bagaimana cara untuk meredam amarah Andika. Namun tidak dengan menyakiti Riani. Akhirnya ia pun mendapatkan cara yang mungkin bisa diterima oleh Andika. Baiklah Pak, tapi bolehkah saya meminta untuk menghormati keputusan Riani nantinya? Andai ia setuju, maka itu adalah keputusannya dan andai pun dia menolak, maka itu juga keputusannya. Saya mohon Bapak menerimanya. Saya mohon Pak. Mengingat uang yang dibutuhkan keluarga ini cukup besar, maka Andika yakin Riani tak akan menolaknya. Hinggalah menyetujui perjanjian itu. Oke. Mungkin Andika memang benar-benar sudah gila. Lah sanggupi permintaan seorang mandor pabrik. Hanya demi seorang gadis desa macam Riani. Namun ia memang telah gila sekarang. Gadis desa jutek bernama Riani itu sudah membuatnya hilang akal. Setelah berusaha melupakan Aprilia, tak pernah Andika menginginkan wanita seperti sekarang ini. Entah karena wajah Riani yang mengingatkannya pada Aprilia atau sikap angkuh Riani yang membuatnya makin penasaran.
Ja tak biasa mendengar penolakan. Wanita manapun akan dengan mudah melemparkan diri padanya. Tak ada yang tak terbuai dengan auranya. Wajah tampan, tinggi dengan tubuh kekar ditambah kedudukan dan harta yang berlimpah membuat pesona Andika sulit ditolak. Kecuali gadis satu ini yang kini malah menggigit bahu Andika kala pria itu tengah mencium lehernya. Andika terpaksa melepaskan Riani yang kini terengah mengatur nafasnya antara kesal dan amarah. Menyatu. Andika melirik bahunya yang tadi digigit Riani. Tak menyakitkan namun malah membuatnya makin penasaran akan gadis itu. Aku suka wanita yang menggigitku. Riani makin geram dibuatnya. Bos pabrik satu ini benar-benar kurang ajar. Sudah saya bilang saya bukan perempuan kayak gitu. Kalau saya pinjam bukan berarti saya harus bayar pakai tubuh saya. Karena kesal Riani lalu melempar gepokan uang itu ke dada Andika. Ambil uang bapak. Saya gak mau. Sentak Riani. Matanya menyalang menatap bungsu dari keluarga Rohichan yang kini mengepalkan tangannya. Kesal. Jangan munafik kamu Riani. Kalian para orang desa hanya akan berpura-pura jual mahal demi menaikkan harga kalian bukan? Riani melotot akan kembali menamparkan Andika namun lagi-lagi lengannya ditarik dan Andika memeluknya erat lagi. Restu bilang kamu masih gadis dan saya harus bertanya pada kamu dulu secara baik-baik. Bagaimana? Kurang baik apa saya? Berani bayar mahal kalau kamu setuju. Riani masih meronta dalam pelukan Andika. Namun tenaga pria itu yang begitu kuat membuat Riani harus ekstra mengeluarkan tenaga agar terbebas dari dekapan Andika. Ayolah Riani. Stop jual mahal. Kamu tahu saya sangat menginginkan kamu. Tanpa sadar Andika tengah memohon kini. Andai ia sadar di kemudian hari harus memohon demi seorang Riani, makalah akan menertawakan kebodohannya. Riani meneteskan air matanya. Andika benar-benar keterlaluan dengan menghinanya. Bapak keterlaluan. Wanita hanya dianggap mainan. Tak menghargai sama sekali. Dengan kekuatan penuh, Riani kembali mendorong tubuh Andika. Kali ini Andika kesal dibuatnya. Jangan buat saya marah Riani. Silakan marah. Sampai kapanpun saya gak mau jual diri saya sama bapak. Abis sudah kesabaran Andika. Harga dirinya terusik. Hilang sudah semangatnya. ORS, nada bicara Andika jelas terdengar penuh amarah. 2 kali kamu menolak saya Riani. 2 kali. Ingat. Di pertemuan ketiga, kamu yang akan mengemis. Minta sentuhan saya. Ingat itu. Amit-amit. Sentak Riani membalas Andika membuat laki-laki dewasa itu tak percaya sebegini susahnya hanya demi mendapatkan gadis desa. Riani pergi dari kamar Andika tanpa mendapatkan uang itu. Lah hapus kasar air matanya. Ia kesal pada Andika yang sama sekali tidak menghargai perempuan. Entah dari mana pria itu berasal. Pendidikan apa yang lah terima? Apakah kekayaan tak mampu membeli etika? Apakah harta tak mampu membeli sopan santun? Kenapa ada makhluk menjijikan seperti dia? Namun di antara semua yang paling mengecewakan jelas adalah pamannya, Restu. Kenapa Restu malah mengumpankannya pada penjahat wanita seperti Andika? Mengapa Restu tak menyayanginya? Riani sampai di luar. Restu yang duduk di pos satpam dan sedang mengobrol dengan security langsung melompat menghampiri keponakannya yang terlihat sangat kacau dan menangis dari arah dalam villa. Riani. Riani berdiri di depan Restu menatap kecewa pada sang paman yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri namun tega menjualnya kepada Andika. Kenapa Neng? Pak Andika apain kamu? Restu panik melihat Riani.
Kenapa Mamang tega menjual Riani sama Pak Andika? Mamang sudah Riani anggap seperti bapak Riani sendiri. Ucap Riani lirih. Restu menggelengkan kepalanya. Lah tak bermaksud seperti itu. Bukan begitu Neng. Mamang gak bermaksud begitu, Mamang tega. Riani tak menangis lagi. Ia memang tak terbiasa menjadi wanita lemah yang gampang menangis. Air matanya yang akan jatuh ketika dia sudah tidak mampu lagi menahan sakit di hatinya, namun itu pun hanya sebentar berganti dengan kekecewaan yang bisa dilihat jelas dari wajahnya. Dari sorot matanya yang sendu tersirat kesedihan yang mendalam pada Restu yang justru semakin membuat pamannya tersebut semakin merasa bersalah. Kamu diapain Neng? Bilang sama Mamang, apa yang dijanjikan sama Pak Andika sama Mamang, sampai Mamang tega lakukan ini sama Riani. Restu terdiam seketika, kenapa harus terjadi seperti ini kepada keponakannya yang sangat dia sayangi seperti putrinya sendiri itu. Maafin Mamang Riani, maafin Mamang ucapnya berkali-kali. Mamang terpaksalan, Pak Andika mengancam akan melakukan hal yang buruk sama kita kalau kamu nolak dia. Netra biru itu pun melebar. Ia tak menyangka kalau Andika senekat itu. Seolah ada yang memanggilnya, Riani menoleh ke arah belakang, tepatnya ke arah atas villa, hingga dia menemukan Andika yang melihat mereka dari atas. Tepatnya di jendela kamarnya yang terbuka. Boril memutuskan untuk kembali ke kantor setelah masa honeymoon-nya berakhir dengan tak manis karena kehadiran sedikit fakta masa lalu sulung dari keluarga Rohichan ini. Yang pertama Boril kerjakan tentu saja adalah pergi mengecek kantornya. ROHICHAN Corp. Beberapa sapa dari para karyawan ia terima, bahkan ada yang mengucapkan selamat bertugas kembali setelah masa liburannya. Terlihat dari beberapa tangkai bunga yang menghiasi vas kaca kecil di atas meja kerjanya. Boril sedikit tersentuh dengan perlakuan para karyawannya. Ia kemudian memeriksa beberapa laporan terkait perusahaan dan kembali pada aktivitasnya semula. Tok, tok, tok. Pintu terbuka setelah Boril mempersilakan Alex masuk ke dalam ruangannya. Ini data perusahaan selama 1 minggu terakhir, Pak. Boril menganggukkan kepalanya. Hari ini jadwal saya apa, Lex? Alex melihat tab kecil yang ada di tangannya. Lalu memeriksa jadwal Boril hari ini. Ada jadwal pemotretan untuk WANGPED, Pak. Boril berhenti menulis. Emang ada jadwal, Lex? Ada. Kok kamu gak bilang sama saya sebelumnya? Ini, awalnya harusnya saya yang jadi modelnya. Tapi berhubung Papa sudah pulang, pekerjaan ini kembali ke Papa. Boril mencoba mengingat, sepertinya ia tak pernah mengetahui jika ada jadwal hari ini. Walaupun itu awalnya jadwal Alex, namun pasti Boril tahu. Alex sendiri sudah mulai was-was kalau sampai Boril curiga padanya. Tunda aja jadwalnya, Lex. Siang ini saya mau pulang aja. Mau makan masakan istri saya, Alex membulatkan matanya. Back to Wangpet aja, Pak. Papa ada jadwal syuting hari ini. Kok saya curiga sama kamu, Lex? San. Curiga kenapa, Pak? Alex tiba-tiba saja merasa takut kalau ayah mertuanya sudah dalam mode menyeramkan begini. Kok kamu ngelarang saya pulang? Kan Papa harus kerja. Ini kan perusahaan saya, Lex. Kok kamu yang atur saya? Alex menarik nafasnya kesal. Papa juga harus menghargai saya, Pak. Saya sudah bekerja keras sampai mengorbankan honeymoon saya demi memajukan WANGPED dan menjadikannya tetap stabil di dunia bisnis, Pak. Lebay kamu. Ingin sekali rasanya Alex memberi sebuah kaca besar di depan wajah mertua tersayang itu sambil berkata, saya belum apa-apa dibanding Papa. Ya udah, ayo ke studio deh.
Alex bernafas lega, setidaknya mertuanya itu tidak curiga berlebihan ketika Allah melarangnya pulang dan mau mengikuti jadwal pemotretan yang sebenarnya mendadak itu. Hampir saja Alex jantungan. Ini semua adalah karena titah dari sang putri Stella yang meminta kepada Alex agar menahan Arif di perusahaan terlebih dahulu karena Aprilia sedang bersama dirinya mencari alamat Hilda. Karena takut Boril tak mengizinkan istrinya untuk pergi mencari anak itu sesuai dengan keinginannya semalam, karena Boril pun sudah tidak mau berhubungan lagi dengan masa lalunya, namun Aprilia kehilangan pendiriannya bahwa dia ingin bertemu dengan gadis kecil itu. Pemotretan pun berjalan sempurna dengan Boril masih menjadi ba untuk online shop-nya sendiri. Paras tampan dan aura pria yang sebentar lagi akan memiliki cucu itu ternyata masih sangat kuat dan mampu menyihir penonton dengan pesonanya. Meskilah bukan selebriti sesungguhnya. Naa, kamu yakin di sini Stel? Mobil yang dikemudikan Stella sampai di sebuah gang kumuh dekat dengan sungai yang menurut informasi adalah tempat tinggal Alea. Pengamen cilik nan cantik yang sering mangkal mengamen di lampu merah jalan utama bersama bibinya yang bernama Hilda. Kata anak-anak di jalan tadi, ini alamatnya Mafi. Yuk turun. Gang yang sangat sempit ditambah dengan bau tak sedap di sekeliling sungai membuat Stella mual. Ditambah kondisi tubuhnya yang tak fit karena kehamilannya yang memasuki trimester pertama. Stel, gak apa-apa. Kita pulang aja yuk, enggak apa-apa Mafi, beneran kok. Masa pulang sih? Terlanjur udah di sini. Kedua wanita muda itu pun memasuki kampung yang ternyata menjadi tempat tinggal Hilda serta Alea. Stella mengedarkan pandangannya saat tiba di wilayah yang semuanya rumah sangat padat ini. Aprilia melihat Alea tengah bermain dengan temannya. Aprilia pun menyentuh bahu Stella. Itu. Stella mengikuti arah pandang Aprilia dan mereka bersyukur yang mereka cari telah mereka temukan. Kon. Hilda terkejut saat Alea pulang ke rumah bersama dengan dua perempuan muda nan cantik yang sepertinya usianya jauh di bawah Hilda. Siapa? Aprilia mengulurkan tangannya. Lalu memperkenalkan diri. Saya Aprilia Ayu. Saya gak kenal. Jawab Hilda yang bisa terdengar nada tak suka dari cara bicara Hilda. Saya, istrinya Mas Boril dan ini putrinya, Stella. Stella tak menjawab, memang dia adalah tipe orang yang tidak pernah berbasa-basi dengan orang yang tidak dikenalnya. Apalagi kesan pertama yang didapat ketika bertemu dengan Hilda adalah perempuan itu sama sekali tidak menunjukkan sikap baik. Sedangkan Hilda membulatkan matanya mendengar satu nama yang diucapkan oleh perempuan cantik berwarna abu-abu di depannya ini. Keduanya belum dia suruh duduk karena memang tidak ada sofa atau bangku rotan di dalam rumah Hilda tersebut. Mau apa kalian datang kemari? Untuk menertawakan nasib buruk Alea. Aprilia terkejut dengan perubahan sikap Hilda yang drastis tersebut dan kini wajah perempuan itu terlihat sangat marah. Kami kemari untuk memberikan sesuatu pada Alea. Selain uang yang mungkin nominalnya bisa kamu pilih, kami juga akan membantu Alea untuk sekolah di sekolah yang layak. Kalian pikir dengan menawarkan bantuan yang sama sekali tidak bisa meringankan beban kami akan memaafkan perbuatan suami kamu. Si penjahat perempuan. Stella maju satu langkah untuk menarik leher Hilda. Namun Aprilia menahannya hingga Stella mundur. Mewakili Mas Boril, saya turut berduka cita atas meninggalnya kakak kamu dan kakak iparmu. Ia sungguh menyesal. Menyesal untuk apa? Merusak rumah tangga orang atau membuat Alea kehilangan kedua orang tuanya. Aprilia panas mendengarnya setiap kali berita yang tentang masa lalu Boril. Ayo kita pulang Mafi. Kan aku udah bilang ngobrol sama dia gak bakalan bener. Bener kan feeling aku?
Stella menarik lengan sahabatnya tersebut lalu akan menariknya namun Aprilia masih bertahan. Masih ingin berbicara dengan Hilda. Aprilia pun melihat Alea yang diam-diam curi pandang dengannya di belakang pintu. Saya menyayangkan sekali jika kamu masih bergelut dengan masa lalu Hilda. Asal kamu tahu kalau suami saya melarang saya datang kemari. Tapi demi rasa kemanusiaan dan perasaan sebagai seorang perempuan dan juga seorang ibu, naluri itu membawa langkah kaki saya kemari dan meyakinkan hati saya kalau saya harus membantu kalian meskipun kejatuhan kalian bukan disebabkan oleh suami saya.